Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai salah satu contoh sel volta, yaitu baterai, dan juga praktikum dari sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat berubah energi kimia atau reaksi redoks volta menjadi energi listrik atau arus listrik. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangkaian sel volta, di antaranya yang pertama, energi kimia akan berubah menjadi energi listrik melalui redoks volta, di mana pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang kedua, anoda merupakan kutub negatif dan katoda merupakan kutub positif. Dan yang ketiga, prinsip kerja sel volta adalah elektron akan mengalir dari anoda menuju katoda. Sejauh ini, aplikasi terpenting dalam penggunaan sel volta adalah baterai. Baterai merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik yang terjadi karena reaksi redoks secara spontan. Kemudian baterai adalah sebuah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektron. Kemudian baterai itu dibagi menjadi dua, ada baterai primer dan juga baterai sekunder. Baterai primer adalah baterai yang digunakan sekali pakai atau tidak dapat diisi ulang, dan baterai sekunder adalah baterai yang dapat diisi ulang. Kemudian di sini kami akan membongkar salah satu baterai primer dan menyebutkan apa saja komponen-komponen dari baterai tersebut. Yang pertama di sini ada di bagian atas dan juga bagian bawah merupakan tutup dari kutub negatif dan juga positif. Kemudian di bagian luar ini yang pertama adalah seng. Seng ini berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif. Kemudian di dalamnya, di sini ada kayak kertas gitu. Di sini namanya separator. Separator ini berfungsi sebagai pelindung dari pasta, sekaligus juga pemisah antara si anoda dan juga katoda. Terus di dalam ini ada bubuk-bubuk ini yang disebut sebagai pasta elektrolit. Pasta elektrolit ini berfungsi sebagai penghantar yang terdiri dari mangan oksida, kemudian sedikit air, karbon, dan juga karbon ya. Terus di dalamnya ada juga yang terakhir batang karbon. Batang karbon ini berfungsi sebagai katoda atau kutub positif dalam baterai. Cara kerja baterai. Di dalam baterai ada beberapa sel listrik, dan sel listrik tersebut menjadi tempat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Elektroda yang tersimpan di dalam baterai ada yang negatif, ada pula yang positif. Ada aliran arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Di dalam baterai sendiri terjadi sebuah reaksi kimia yang menghasilkan elektron. Kecepatan dari proses ini, elektron sebagai hasil dari elektrokimia mengontrol seberapa banyak elektron dapat mengalir di antara kedua kutub. Elektron mengalir dari baterai ke kabel dan tentunya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, tempat di mana energi kimia tersebut sedang berlangsung. Sebagaimana yang kita ketahui, satu baterai terdiri dari memiliki kutub positif atau katoda yang terbuat dari bata karbon, lalu memiliki kutub negatif atau anoda yang terbuat dari seng, lalu memiliki larutan elektrolit yang terbuat dari amonium klorida atau NH4Cl, dan depolarisator yang berupa mangan dioksida atau MnO2. Baterai merupakan elemen kering karena elektrolitnya merupakan campuran dari serbuk karbon, batu kawi, dan sal minyak yang berwujud pasta atau kering. Batang karbon memiliki potensial yang tinggi, sedangkan seng memiliki potensial yang rendah. Jika kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan lampu, maka lampu akan menyala. Hal ini membuat
batu baterai tersebut terjadi reaksi kimia. Pada larutan elektrolit terjadi reaksi Zn ditambah 2NH4Cl menghasilkan Zn2+ ditambah 2Cl ditambah 2NH3 ditambah H2 atau gas hidrogen. Nah, nantinya gas hidrogen ini akan ditangkap dan bereaksi dengan depolarisator yang berupa mangan dioksida atau MnO2, sehingga tidak mengalami polarisasi yang nantinya akan menghambat jalan arus listrik. Fungsi dari baterai dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber energi, karena hampir semua alat elektronik yang sifatnya portable atau mobile itu perlu baterai sebagai sumber energi. Kelebihan dari baterai yaitu tidak mudah panas dan tahan terhadap beban berat seperti overcharging. Kekurangannya adalah baterai ini hanya dapat digunakan sekali pakai dan hanya dapat bekerja dalam waktu yang pendek. Alat dan bahan yang digunakan adalah kabel penjepit buaya sebanyak 4 buah, lampu LED kecil, 3 buah paku sebagai pengganti seng, 3 koin kuning sebagai pengganti tembaga, 3 buah gelas plastik, dan minuman berkarbonasi. Langkah kerjanya sebagai berikut. Siapkan 3 buah gelas plastik. Kemudian, tuangkan minuman berkarbonasi Coca-Cola ke dalam 3 buah gelas plastik dengan jumlah yang sama. Lalu, siapkan 4 buah kabel penjepit buaya, 3 buah paku, dan 3 koin kuning. Jepit koin kuning dengan penjepit buaya berwarna merah di 3 buah kabel penjepit buaya. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Kemudian, jepitkan paku dengan penjepit buaya berwarna hitam pada 1 buah kabel penjepit buaya yang belum diapa-apakan, dan juga jepitkan paku pada penjepit buaya berwarna hitam pada 2 kabel penjepit buaya yang sudah dijepit koin sebelumnya. Paku ini terbuat dari seng yang bertindak sebagai kutub negatif. Seperti ini hasilnya. Lalu, masukkan kabel pertama ke dalam gelas 1 dan 2. Dilanjutkan dengan memasukkan kabel kedua ke dalam gelas 2 dan 3 dengan keadaan selang-seling. Lakukan hingga kabel keempat. Selang-seling di sini maksudnya, jika gelas 1 berisi koin kabel pertama yang berkutub positif, maka masukkan paku kabel kedua yang berkutub negatif ke dalam gelas 1 juga. Kemudian, hubungkan kabel ketiga dan keempat dengan lampu LED. Untuk kutub positif, jepitkan ke bagian panjang lampu LED, dan untuk kutub negatif, jepitkan pada bagian yang pendek. Bisa dilihat lampu menyala dengan redup. Dalam praktikum ini, kami menggunakan minuman berkarbonasi sebagai pengganti baterai. Minuman berkarbonasi sama halnya dengan baterai yang mengandung asam yang bersifat elektrolit, sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Pada praktikum ini, paku seng bertindak sebagai anoda yang memiliki kutub negatif, mengalami reaksi oksidasi, sedangkan koin tembaga bertindak sebagai katoda yang memiliki kutub positif, mengalami reaksi reduksi. Koin tembaga melarut dalam asam sehingga ion-ion positif pergi ke dalam larutan
dan mengakibatkan koin tembaga menjadi bermuatan negatif. Elektron dari koin tembaga bergerak melalui kabel menuju paku seng. Pada paku seng, elektron dapat ditangkap oleh ion-ion hidrogen yang terdapat larutan asam sehingga hidrogen berubah menjadi gas hidrogen. Jika koin dan paku dihubungkan dengan lampu LED, maka lampu LED akan menyala. Pada praktikum kami, lampu LED menyala dengan Jadi kesimpulan praktikum yang kami lakukan, paku seng yang berperan sebagai anoda memiliki kutub negatif yang akan mengalami Dari reaksi redoks spontan ini, minuman berkarbonasi akan mengalami ionisasi. Lalu, energi kimia diubah menjadi energi listrik, sehingga menciptakan arus listrik yang akan mengalir melalui rangkaian luas